Oke, kita lanjutkan ya di part yang ketiga, adik-adik. Jadi, untuk mengingatkan kalian kembali tentang pembelian dan embel-embel atau unsur-unsur pembelian. Nah, tadi saya bilang, atau sebelumnya di part yang kedua, saya bilang bahwa kalau sistemnya perpetual, maka jika ada pembelian, maka akan diakui sebagai penambahan persediaan. Artinya persediaan di mana? Di debit atau di kredit? Oke, di debit. Jika ada biaya angkut, dalam hal ini syarat pengirimannya adalah FOB shipping point, yang berarti biaya angkut itu diatur oleh pembelian, biaya angkut itu diatur oleh pembeli, maka akan muncul yang namanya biaya angkut pembelian. Namun, kalau perpetual, biaya angkut pembelian itu harus diakui sebagai persediaan. Nah, biaya angkut pembelian ini akan menambah nilai persediaan. Ingat ilustrasi saya pada part sebelumnya. Kemudian, jika ada pengembalian barang karena rusak, cacat, atau berbeda dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan sebagai pembeli, maka akan muncul yang namanya retur pembelian. Retur pembelian ini akan mengurangi nilai persediaan, di mana kalau persediaan berkurang, posisinya di mana? Debit atau kredit? Tuh, di kredit. Dan yang terakhir, jika ada diskon dari barang yang dibeli tersebut, akan memunculkan yang namanya diskon pembelian. Sehingga diskon pembelian ini juga akan mengurangi nilai persediaan seperti yang ada di slide kita saat ini. Oke, nah misalnya Sauk Stereo tidak mengambil diskon, dalam artian Sauk Stereo baru akan membayar setelah lewat periode diskonnya. Kemudian, dalam hal ini Sauk Stereo melakukan pembayaran penuh 3.500 di tanggal 3 Juni. Maka jurnalnya langsung saja utang usaha pada kas. Oke, ini ringkasan transaksi pembelian Sauk Stereo. Jadi, berkaitan dengan kalau kita bikin buku besarnya, khususnya buku besar persediaan, ada penambahan di tanggal 4 Mei, yaitu saat terjadi pembelian. Ini hanya keterangan saja ya. Lalu nilai persediaan juga bertambah di tanggal 6 Mei karena ternyata Sauk Stereo harus membayar beban angkut pembelian. Sehingga di debit nilai persediaan adalah 3.950. Sedangkan di kredit persediaan juga berkurang karena adanya retur pembelian di tanggal 8 sebesar 300 dan adanya diskon pembelian di tanggal 14 sebesar 70. Jadi di debit 3.950 dan di kredit adalah 370. Sehingga saldonya jika dikurangkan adalah 3.580, posisinya di debit. Nah, kita masuk ini ke transaksi yang kedua. Oke, perlahan-lahan, namun saya harapkan kalian bisa fokus untuk mendengarkan materi melalui video pada minggu ini. Sehingga minggu depan kita bisa melanjutkan untuk diskusi melalui Zoom meeting, maupun bisa mulai mengerjakan latihan-latihan soal yang kita kerjakan kemungkinan secara live latihannya melalui Zoom meeting. Oke? Transaksi kedua dari perusahaan dagang ialah pencatatan penjualan. Jadi jangan lupa ada pembelian, juga ada penjualan. Jadi dalam hal ini, saat ini perusahaan, kalau kita lanjut ke contoh yang sebelumnya, Sauk Stereo yang tadinya jadi pembeli, sekarang Sauk Stereo bertindak sebagai penjual. Penjualan ini dapat dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Biasanya kewajiban akan dikatakan sudah terpenuhi ketika barang dikirim dari penjual kepada pembeli. Akan ada yang namanya sales invoice yang memberikan dukungan untuk penjualan kredit. Jadi kalau tadi ada purchase invoice, nah ini sekarang ada yang namanya sales invoice. Oke, ini namanya sales invoice. Firm name-nya Oke, jadi ini contoh yang ini dia tidak lagi membahas si Sauk Stereo atau pencatatannya Sauk Stereo, tapi membahas pencatatannya PW Audio Supply Incorporation, di mana dalam hal ini atau dalam transaksi-transaksi yang terjadi yang sudah lewat tadi tanggal 3, tanggal 8, tanggal 6 dan seterusnya, itu transaksi yang dicatat oleh Sauk Stereo. Nah, sekarang transaksi-transaksi ini mau dicatat dari sisinya PW Audio Supply. Jadi kita balik lagi ya.
Oke, ini ayat untuk mencatat penjualan. Yang pertama, jika terjadi penjualan secara tunai, maka yang didebit adalah kas dan yang dikredit adalah pendapatan penjualan. Semoga kalian semua masih ingat ya, penjualan itu sama dengan pendapatan kalau di materi akuntansi untuk perusahaan jasa. Sehingga jika terjadi penjualan, maka akan bertambah dan posisinya ialah di kredit. Oke, nah kalau penjualan dilakukan secara kredit, maka akan muncul yang namanya piutang usaha dan yang dikredit juga adalah pendapatan penjualan itu sendiri. Nah, untuk mencatat penjualan, apakah hanya jurnal ini saja? Tidak, kita juga harus mengakui yang namanya beban pokok penjualan. Saya sudah jelaskan pada part 1 tentang beban pokok penjualan, dan juga kita harus mengakui bahwa ketika kita menjual, maka nilai persediaan kita akan berkurang. Oke, nah ini jurnal yang kedua untuk mencatat biaya atau dalam hal ini biaya pokok penjualan. Contoh, ini masih contoh yang tadi, tetapi kita mau buatkan jurnal untuk audio, PW audio supply, bukan untuk sound stereo. Oke, jadi asumsikan sama ya kalau adik-adik lihat kembali, PW audio supply mencatat PW audio supply mencatat penjualan pada tanggal 4 Mei sebesar 3.800 kepada sound stereo. Ingat tadi tanggal 4 Mei itu di part sebelumnya, tanggal 4 Mei itu transaksi yang terjadi adalah transaksi secara kredit, di mana sound stereo tidak langsung membayar apa yang dia beli. Nah, asumsikan kalau ada seperti ini angka ini akan tetap dipakai. Asumsikan biaya perolehan barang dagang sebesar 2.400. Jadi, biaya pokok penjualannya adalah 2.400. Jurnal untuk mencatat penjualan ialah piutang usaha di debit 3.800 dan pendapatan penjualan di kredit 3.800. Jangan lupa bahwa ketika terjadi penjualan, kita harus selalu mengakui beban pokok penjualannya. Dan yang dikredit adalah persediaan. Oke, nah ini metode perpetual. Jadi saat terjadi pembelian tadi persediaan langsung bertambah, dan saat terjadi penjualan juga persediaan langsung berkurang. Oke, ini mungkin nanti bisa dibaca-baca saja sama adik-adik semua. Kita masuk ke contoh retur dan potongan. Tadi sebelumnya pembelian, sekarang adalah penjualan. Ini sisi lain dari potongan pembelian atau dari sisi si penjual. Nah, kenaikan atau debit pada retur dan potongan penjualan, ya, jadi ketika terjadi retur dan potongan penjualan, posisinya akan berada di debit. Kenapa? Karena akun retur dan potongan penjualan ini merupakan akun kontra terhadap pendapatan penjualan. Sedangkan kalau ada penurunan, tidak dicatat langsung ke pendapatan penjualan. Kenapa? Karena yang dicatat langsung ke pendapatan penjualan akan mengaburkan atau akan memblurkan hubungan penting dari jumlah retur dan potongan penjualan pada persentase penjualan. Jangan dipaksa, tenang saja, ini hanya teori, nanti kita akan secara bertahap bisa memahami apa yang dikatakan pada kalimat ini. Oke, saya lanjutkan. Contoh. Nah, ini masih contoh yang sama yang dari sisi sound stereo di part sebelumnya. Jadi dalam hal ini yang mencatat adalah audio supply. Dia akan mencatat kredit atas barang yang tadinya udah dia jual, tetapi kemudian diretur oleh si sound stereo. Di mana waktu itu sound stereo membeli barang tersebut seharga 300 euro atau harga penjualannya adalah sebesar 300 euro. Nah, ingat bahwa ketika ada retur juga kita tetap harus mengakui adanya, kalau tadi waktu pembelian persediaannya sound stereo akan berkurang karena dia kembalikan ke supplier. Suppliernya dalam hal ini adalah audio supply. Nah, kalau sekarang dari sisi audio supply, otomatis kalau ada pembelinya yang mengembalikan barang, maka nilai persediaan audio supply akan bertambah. Ini kebalikannya. Oke, sehingga
ada retur dan potongan penjualan sebesar 300 dan piutang usaha berkurang juga sebesar 300. Ini untuk mencatat nilai returnya. Sekarang kita mau mengembalikan nilai pokok penjualan yang dikembalikan. Sehingga persediaannya akan bertambah sebesar 140 ya biaya perolehannya, dan beban pokok penjualannya akan berkurang sebesar 140. Oke, saya harap setelah kalian mungkin menonton minimal 2 kali dari beberapa part yang saya bahas hari ini, itu akan memberikan pemahaman yang cukup kepada kalian. Contoh berikutnya atau transaksi berikutnya berkaitan dengan misalnya barang yang dikembalikan cacat atau rusak. Oke, ini cukup diperhatikan saja. Maka yang berbeda hanya dari sisi nilainya saja, sedangkan dari jurnal sama. Ini kalau ini 8 Mei ya, jadi ini kesalahan ketik. Lanjut, kita lihat kalau ada diskon penjualan. Oke, ini sisi lain dari diskon pembelian ya, di mana diskon penjualan itu tentu saja akan menambah atau mengurangi pendapatan penjualan. Oke, akan mengurangi. Oke. Nah, ini yang sama ya kata-katanya, cuman kita mau buat jurnal dari sisi CPW Audio Supply. Bisa kalian lihat bahwa di tanggal 14 Mei si Sauk Stereo melakukan pembayaran sehingga Audio Supply akan memperoleh kas dari pembayaran tersebut. Namun kas yang diperoleh oleh Audio Supply tidak full 3.800 sesuai di penjualan di awal di pertama sekali tadi tanggal 4, namun hanya nilai piutangnya hanya menjadi sisa 3.500. Kenapa? Karena sudah ada retur sebesar 300 tadi. Sehingga kas yang diterima pun tidak full 3.500. Kenapa? Karena Sauk Stereo dalam hal ini melakukan pembayaran pada periode diskon. Jadi akan ada yang namanya diskon penjualan. Oke, nah untuk kalian perhatikan penjualan atau pendapatan penjualan boleh dicatat sama kayak tadi pembelian ya. Semoga kalian catat. Pendapatan penjualan saldo normalnya ada di kredit. Sedangkan apa yang mendukung pendapatan penjualan? Otomatis jika terjadi penjualan itu sendiri. Tetapi jika terjadi diskon penjualan, contohnya, maka penjualan itu akan berkurang, sehingga diskon penjualan itu saldo normalnya kontra atau berlawanan dengan saldo normal akun pendapatan penjualan. Jadi dia di sini posisinya selalu di debit. Begitupun dengan retur tadi. Ini saya kembalikan. Oke, dia selalu di debit. Kemudian saya lupa apakah masih ada biaya, nanti kita cek, tapi kayaknya tadi belum ya. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu materi saya untuk minggu ini. Ya, ada 3 part yang membahas tentang pencatatan, pembelian, dan penjualan barang dagang. Selanjutnya di part yang lainnya nanti kita akan membahas tentang siklus akuntansi ya, kembali ada jurnal penyesuaian, oke, dan seterusnya. Lalu kita juga akan membahas tentang laporan keuangannya. Nah, untuk melengkapi materi kita minggu ini nanti mungkin kalian dipersilahkan untuk mencoba mengerjakan soal ya, nanti akan diinfokan melalui media WhatsApp group ataupun media lainnya seperti e-learning kita. Terima kasih untuk partisipasi dan kerjasama kalian melalui kelas kita pada minggu ini. Semoga menambah wawasan kalian terkait transaksi pembelian dan penjualan pada perusahaan dagang. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Marjes. Terima kasih.